Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan kita bisa berada di salah satu majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mentakdirkan kita untuk mau memperdalam tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah memberikan kemampuan serta kekuatan kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Dan kita harus yakin Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa kita bisa ngaji bukan semata-mata karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan semangat, Allah yang memudahkan kita sampai di tempat ini. Maka mari kita syukuri, semoga dengan rasa syukur ini Allah akan terus mengukuhkan, meneguhkan kita di jalannya, dan khususnya semoga Allah memberikan keistiqomahan kita untuk selalu thalabul ilmi, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar agama atau bahasa mudahnya kita ngaji tidak ada batasan usia, dan juga tidak ada batasan berapa jumlah kitab yang pernah kita pelajari, dan juga tidak ada batasan berapa ustadz yang kita datangi dan kita belajar kepadanya. Karena batasan atau batas akhir kita ngaji adalah ketika kita sudah masuk liang lahat. Selama kita masih diberikan kehidupan di dunia ini, maka kewajiban itu tidak akan pernah berhenti. Di samping itu Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ngaji tidak ada batasan usia, batasan berapa buku, berapa kitab yang kita kaji, berapa ustadz yang kita timba ilmunya. Juga selain itu, memang kita harus semangat dan sabar untuk hadir di majelis ilmu, karena mengingat fitnah-fitnah di akhir zaman ini sangat hebat.
kita berhenti 1 tahun saja, bahkan kurang dari itu, ini sangat rawan. Bapak Ibu jamaah sekalian, jangankan orang yang tidak ngaji, yang ngajinya sudah puluhan tahun pun bisa berubah. Ini bukan teori, tapi benar-benar saya pribadi menjumpainya. Bahkan diantaranya adalah teman-teman sendiri. Ada yang sudah ngaji 23 tahun, dan 23 tahun itu ngaji Quran hadis. Ngaji yang lainnya belum terhitung. 23 tahun ngajinya fokus belajar Quran, hadis, bagaimana dulu para sahabat. Tapi bisa menyimpang, kemudian justru menentang dakwah ini. Bahkan bukan semata-mata mengkritisi, tapi menyalah-nyalahkan siapa yang ngaji, ustadz-ustadznya, bahkan para ulama besar. Ini benar-benar terjadi. Jangankan orang biasa, sekelas ulama sekalipun, sekelas ustadz sekalipun, banyak yang berubah di tengah jalan. Bapak Ibu jamaah sekalian, syaiton ya, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, mereka benar-benar lebih giat, lebih serius di akhir zaman ini, karena kesempatan mereka tinggal sedikit. Bagi mereka ini adalah injury time, mungkin bisa jadi ya. Ini merupakan momen-momen yang sangat ya sedikit bagi mereka untuk menggoda manusia, sehingga semakin mendekati gerbang kiamat, semakin gencar upaya, usaha iblis dan bala tentaranya menyesatkan kita. Ditambah lagi semakin jauh dari zamannya Rasulullah SAW dan semakin dekat dengan kiamat, manusia semakin buruk, semakin banyak yang buruk. Keburukannya semakin bertambah, jumlah orangnya juga semakin banyak. Kita bisa merasakan hal-hal yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang dulu itu dipandang sangat besar aibnya, orang melihatnya itu sangat tabu, hari ini menjadi biasa. Karena salah satu upaya syaiton untuk menjadikan hal tersebut adalah dengan cara terus-menerus menayangkan, menampilkan bahwa perbuatan dosa ini lambat laun bukan dosa, seolah-olah begitu. Kalau dulu orang berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi, sangat malu kalau ketahuan orang lain. Kalau hari ini orang tidak tahu malah diberitahu, diposting. Bapak, kalau kita acak saja buka video-video singkat atau short video atau reel atau yang lain-lainnya, kita nggak nyari sesuatu, hanya buka ya. Contoh saja sesuatu yang dulu itu aib, contohnya Nun Sewu, orang selingkuh. Dulu orang dipandang orang selingkuh itu aib, dan sekarang justru berbagi pengalaman selingkuh mereka. Benar ini Pak, saya mencintai istri orang, saya mencintai suami orang, sudah pada fase ini, bagaimana dengan Anda? Dan itu ribuan komentar, kalau saya lagi begini, saya fase ini, dan semuanya memamerkan dosanya di hadapan manusia. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu jamaah. Akhirnya apa? Orang yang sering menyaksikannya dan kurang ilmu akhirnya memandang itu hal biasa, bukan hal besar lagi. Padahal di situ terkumpul berbagai macam dosa. Dosa zina, dosa berbohong, dosa berkhianat kepada suaminya, zalim kepada anak-anaknya, merusak agama, merusak rumah tangga, merusak kehormatan, banyak terkumpul, tapi dianggap biasa. Ini satu contoh. Belum lagi masalah perjudian, belum lagi masalah minuman keras, apalagi yang bernama kesyirikan, apalagi yang namanya kebid'ahan ya. Dongeng-dongeng palsu, khurafat bertebaran di tengah masyarakat kita. Lantas kita mau berhenti ngaji, jadi apa nanti kita Bapak Ibu jamaah sekalian? Wah, saya ndak usah ngaji, buka-buka sendiri, buka situs, lihat internet, di internet lihat video. Ini sangat berat kalau seperti ini. Salah satu teman saya tadi yang menyimpang itu seperti itu, lama ndak pernah ngaji, mungkin belajar sendiri, tapi akhirnya bingung. Jadi akhirnya terbawa oleh subhat-subhat yang beredar. Karena ketika kita membuka-buka sendiri
Yang pertama, bisa jadi kita tidak bisa menyaring situs mana yang kita pilih. Kalaupun kita sudah pandai memilih, oh ini situs yang layak dibuka, ini channel yang layak dibuka, ini tidak. Kadang salah paham dalam memahaminya. Maka mari kita perbanyak mendekat kepada para ulama, ngaji kitab-kitab mereka, dekat dengan para ulama, bertanya, berdialog, konsultasi, ketemu dengan temannya yang soleh. Ini yang harus kita lakukan pada hari ini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau kita memutuskan, sudahlah saya berhenti ngaji, maka ini sangat bahaya. Banyak orang berhenti ngaji itu berbagai macam alasan, bukan semata-mata malas. Ada teman karena muamalah dengan orang yang sudah ngaji, oknum ya, sudah ngaji tapi tidak amanah, urusan utang piutang, urusan uang, kecewa. Setelah kecewa, wis gak ngaji-ngajian, wis ngaji kok wongnya koyo ngono. Akhirnya kecewa satu orang, kecewa sama pengajiannya, sama ustadznya, sama kelompoknya. Akhirnya nggak ngaji sama sekali. Nah ini kadang setan itu pinternya di situ menjebaknya. Gara-gara bermasalah dengan satu orang dan orangnya sudah ngaji, dianggaplah kajian itu gak ada manfaatnya. Percuma ngaji, wong buktinya orang ini tidak amanah. Percuma ngaji, orangnya juga menipu dan sebagainya. Ini oknum ya, bukan salah ngajinya, bukan salah Al-Quran dan hadisnya, orangnya. Nah, banyak ya cara syaiton supaya kita berhenti ngaji, banyak sekali caranya. Nah kita berupaya jangan sampai berhenti ngaji. Benar-benar bahaya hari ini, rusaknya zaman, semakin dekat dengan gerbang kiamat, banyak sekali fitnah, banyak sekali jebakan. Kita ingat nasihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, di antaranya beliau mengatakan, inna lissaliki ilallah, sesungguhnya orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, kita ini sedang dalam perjalanan menuju surganya Allah. Kata beliau, fala budda an tata'arrad anil ma'arid fala yunjihi minha illal ilm. Orang yang berjalan menuju Allah pasti akan banyak sekali rintangannya, jebakannya, godaannya ya, yang berupaya menyimpangkan dari jalan Allah tadi, dan semuanya tidak akan pernah selamat. Fala yunjihi minha, nggak ada yang selamat dari jebakan itu kecuali al-ilm, kecuali dengan ilmu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus sabar, baik yang mengajar, yang belajar atau belajar bersama, kita harus sabar. Salah satu jenis kesabaran adalah sabrun fi ta'atillah atau sabrun ala ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah. Salah satunya sabar dalam belajar agama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini secara singkat kita akan membahas sebuah ayat yang disebut oleh sebagian ulama yusamma ulama us-salafi hadhil ayah. Sebagian ulama salaf, maksudnya para ulama pendahulu, menamakan sebuah ayat di dalam Al-Quran disebut ayatul mihnah au ayatul imtihan, ayat ujian. Yang dibahas bukan bab tentang ujian hidup, bukan, tapi nama ayat ini adalah ayat ujian, karena ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji tentang cinta manusia kepada Allah. Dan efeknya adalah orang yang lulus dari ujian ini adalah akan dicintai oleh Allah. Kalau mencintai, ini pernah kita bahas ya dulu ya, mencintai derajatnya lebih ringan daripada dicintai. Karena kita mencintai siapapun bebas, tapi belum tentu dicintai oleh orang yang kita cintai. Nah, maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, akan Allah uji dulu, benar enggak cintanya. Kalau terbukti bahwa kita memang cinta kepada Allah, lulus ujiannya, maka Allah akan mencintai kita. Nah, sebagai pertanggungjawaban ilmiah, ada dua kitab yang saya kutip. Yang pertama, kitab Syarhul Aqidatil Wasitiyah, kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah.
Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sendiri ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Awalnya gara-gara pertanyaan seorang laki-laki kepada beliau tentang banyaknya orang-orang yang menyimpang dalam memahami, dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Maka beliau menjawabnya dengan sebuah kitab yang diberi judul Al-Aqidatul Wasithiyah, akidah pertengahan, artinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebih 70-80% isinya membahas tentang sifat-sifat Allah. Ini kitab yang pertama dan ada syarahnya. Ada banyak pilihan syarah ini. Saya punya kitabnya, syarahnya dari Syekh Utsaimin. Ini ada juga dari ulama yang lainnya yang cukup bagus, yang itu yang ditulis oleh Syekh Syekh Khalil Harras, mantan filosof ya, mantan ahli filsafat jebolan Al-Azhar Mesir, yang akhirnya awalnya akan membantah Ibnu Taimiyah, justru malah mendukung beliau. Nah, kemudian yang kedua saya kutip dari kitab Syarhu Masailil Jahiliyah, kitab Syarah Masail Jahiliyah ya. Kitab Masail Jahiliyah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dan juga disyarah oleh para ulama setelahnya. Jadi dua-duanya kitab syarah, jadi penjabaran dari dua kitab ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayatul mihnah, ayat ujian ini tercantum di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Surat ketiga ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad. Jadi yang memerintah ini Allah ya, kemudian khitabnya yang diajak bicara adalah Rasulullah. Perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada siapa? Rasulullah mengatakan kepada seluruh target dakwah beliau dari kalangan jin maupun manusia, siapapun dia. Berbeda dengan nabi dan rasul sebelum beliau yang diutus secara khusus kepada kaumnya masing-masing. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jin dan manusia seluruhnya, totalitas, sejak beliau diutus sampai hari kiamat. Maka Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad kepada siapapun yang menjadi target dakwah Rasulullah SAW, termasuk kita. Apa yang harus dikatakan Rasulullah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku, menyatakan cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Aku di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian mengikuti aku, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini pembahasannya tentang salah satu sifat Allah, yaitu sifat mahabbah. Allah itu memiliki sifat yang bernama Al-Mahabbah, mencintai. Dan untuk dicintai oleh Allah banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Maka salah satunya adalah dengan ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengatakan cinta siapapun bisa, tapi kita jangan terkecoh dengan rayuan dan perkataan seseorang yang mengatakan cinta kepada kita. Yang perlu kita perhatikan justru bukti dari cintanya. Dan kalau perlu diuji, benar nggak orang ini cinta kepada saya. Kita baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, jangan gampang-gampang
melambung ketika ada orang mengatakan saya cinta kamu. Ya. Siapapun mengatakan begitu bisa, ya. Apakah boleh mengatakan cinta? Ya. Kalau pada kasus tertentu malah harus. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau engkau mencintai saudaramu, katakan kata-kata cinta itu kepada saudaramu. Misalkan kepada teman, mas, saya mencintai sampean karena Allah. Boleh diucapkan. Suami mengucapkan cinta kepada istri atau istri mengucapkan cinta kepada suami dibutuhkan. Walaupun tahu pasangannya mencintai kita, tapi tetap kadang-kadang butuh untuk mengungkapkannya. Nah, namun kita juga perlu perhatian bahwa orang mengatakan cinta itu mudah, tapi membuktikannya ini tidak mudah. Nah, sekarang kalau kita ditanya apakah panjenengan cinta kepada Allah, pasti kita jawabnya sebagai seorang mukmin, ya kita cinta kepada Allah. Siapapun muslim kalau ditanya apakah panjenengan cinta kepada Allah, tidak mungkin jawabannya oh enggak, saya benci. Wah, ini kafir nih. Orang mengaku muslim mengatakan saya benci sama Allah. Lah terus bagaimana dia akan beribadah kepada Allah kalau dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka siapapun dari kalangan muslimin muslimat kalau ditanya apakah Anda cinta kepada Allah, pasti jawabannya ya, saya cinta kepada Allah. Tapi pertanyaannya adalah apakah cinta Anda bisa diuji? Benar nggak cintanya? Nah, bagaimana cara mengujinya? Maka salah satunya adalah ketika orang ini mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, maka berarti benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat ini disebut namanya ayatul mihnah atau ayatul imtihan, ayat untuk menguji. Bahasa kitanya ayat untuk ngetes, benar nggak nih cintanya. Makanya kalau ada orang yang ngaku cinta, perlu dites dulu. Kalaupun dites lulus, jangan sekali ya, karena bisa jadi dia bersandiwara. Banyak orang sekarang itu jadi pemain sinetron, ya, mengatakan cinta, kemudian di sesi awal bisa membuktikan cintanya, tapi belum tentu, harus hati-hati. Ya. Pada hari ini tuh banyak orang-orang yang terjangkit kelainan mental yang disebut NPD, Narcissistic Personality Disorder, ya, gangguan kejiwaan narsistik. Maka fase pertamanya orang yang mengidap penyakit narsistik ini, orang yang sangat haus pujian, ingin dikagumi, ingin selalu benar, ingin selalu dianggap yang terbaik. Maka untuk menjerat korbannya, fase pertama dia adalah fase idealisasi, menjadi pribadi yang sangat ideal bagi korbannya. Dan apa yang dilakukan? Melakukan love bombing. Jadi cintanya itu dibom. Wah, gimana ya cinta dibom itu, Pak? Maksudnya dia seolah-olah tampil jadi orang yang cintanya besar banget gitu ya, bukan nyicil cintanya tapi dibom brang gitu. Jadi orang yang jadi korbannya, wih orang ini cinta banget sama saya. Itu namanya love bombing. Nah, hati-hati juga. Makanya jangan cepat-cepat percaya, terutama yang masih muda. Ya, terutama yang masih single, yang belum nikah, yang laki-laki maupun perempuan. Banyak ya orang-orang yang jadi korban ini dan akhirnya jadi suami istri dan nanti akan berat menjalani kehidupan ini. Jadi bukan semata-mata oh, orang ini sudah ngaji, oh sudah paham agama, oh keluarganya Islami, dicek dulu. Ya, hati-hati. Nah, kembali ke tema bahwa orang itu kalau mengaku mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diuji dulu apakah dia menjadi orang yang benar-benar ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah SAW atau tidak. Karena salah satu bukti cinta adalah ketundukan, kepatuhan kepada yang dia cintai. Ada sebuah syair Arab ya, ini saya kutip dari kitab syarahnya Masail Jahiliyah. Ada salah satu syair Arab yang berbunyi, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'."
Ya, jika cintamu itu benar, sungguh kamu akan taat kepada orang yang dicintai. Ya, sesungguhnya para pecinta itu akan sangat taat kepada yang dia cintai. Orang itu taat kepada seseorang memang ada beberapa penyebab. Ada yang karena takut, dia jadi taat, ya, karena takut. Ada lagi orang jadi taat karena ada motif, ono karepe, ada maunya. Tapi yang benar-benar paling berat, ya, orang ini bisa tunduk ketika orang ini cinta kepada seseorang, ketika yang dicintainya nyuruh apa dia turuti. Kalau itu cinta yang benar. Hanya ada satu ungkapan ini, kalau saya timbang-timbang ada benernya juga, walaupun tidak semuanya. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa ada dua orang yang sangat sulit mendapatkan nasihat. Ada dua orang yang sulit dinasehati. Siapa itu? Yang pertama orang pinter, yang pinternya tidak masuk ke dalam hati. Nuturi orang pinter itu lebih sulit daripada orang bodoh, kecuali orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nuturi orang ini ya ngerti tapi nggak mau kalah, waduh Pak, susah banget itu. Menyampaikan nun sewu dengan cara yang terbaik, nun sewu panjenengan ini insya Allah sudah lebih paham, tapi ini ada kekeliruan, saya kasih masukan. Apa yang terjadi? Keluar dalilnya. Wah, qala Allahu qala Rasulullah SAW, nggak mau dinasehati. Kadang-kadang begitu. Walaupun ini tidak semua, tapi ada orang yang pinter, bahkan merasa pinter lagi, udah pinter memang, ya memang orangnya pinter, tapi merasa pinter, dinasehati tidak bisa. Ada aja alasan untuk ngeles. Nah, makanya susah orang nasehatin. Yang paling sulit yang pertama orang pinter yang merasa pinter, berat. Nah, yang kedua orang yang sulit dikasih nasihat adalah orang yang sedang bucin. Apa itu bucin? Jadi budak cinta, ya Allah. Kalau dia sudah sangat cinta, dituturi orang ojo ambe arek iku, gak bisa, tetap aja itu. Ya, namanya juga jadi budak cinta, udah kadung cinta. Dia taat sekali, nuruti apa kemauan yang dicintai. Maka ini sebuah syair, ya, yang memang bersesuaian, ya, tentunya bukan sebagai dalil, tapi memang sebagai penguat saja syair-syair ini diantaranya. Di mana syair ini mengatakan, ya, jika cintamu benar, maka kamu akan tunduk patuh kepada orang yang kamu cintai. Karena sesungguhnya para pecinta itu akan sangat taat kepada orang yang dia cintai. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka juga dibuktikan dengan ketaatan. Dalam ayat ini buktinya apa? Taat mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat bahwa dua prinsip dalam agama Islam yang menyebabkan agama Islam itu agama yang mudah. Sebenarnya agama di dunia ini yang paling mudah agama Islam. Dari semua sisinya, Pak, sebenarnya begitu. Bukan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Biasanya agak menjadi sulit karena orang sendiri mempersulit. Contoh saja, Pak, dalam masalah pernikahan itu kan mudah dalam Islam itu. Ya. Langkah pertama awali dengan ta'aruf sekaligus nazar. Ya, harus dilihat pasangan calonnya, memperkenalkan diri, kemudian boleh melihat. Ya. Jangan asal ya menikahi seseorang, wis pokoke sing penting nek perempuan pokoke sing penting menungso, wong wedo ambekan wis mari. Ya, jangan. Harus detail, ta'aruf, kenal dulu, boleh nazar, dilihat wajahnya. Kemudian setelah itu langkah berikutnya yang laki-laki mengkhitbah, melamar. Melamar atau khitbah ini adalah minta izin, ya, kepada wali dari seorang wanita, apakah diizinkan untuk menikahi wanita ini, dan si walinya akan bertanya kepada yang bersangkutan, gitu. Ini namanya khitbah, simple kan?
Khitbah itu cuma nanya, sampean gelem nggak nikah sama aku, atau walinya Pak, putrinya panjenengan boleh nggak dinikahi saya. Itu namanya khitbah, simple. Kalau iya, menentukan hari nikah. Nikahnya pun akad nikah itu simple ya. Memang dianjurkan ada walimah, tapi sesuai kemampuan ya. Tapi karena orang sendiri yang mencampur aduk ajaran Islam dengan ajaran lainnya, dibuat-buatlah acara yang macam-macam, jadi panjang, jadi banyak, jadi keluar biaya banyak, Masya Allah. Nah, tapi secara asal agama Islam itu adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun. Dari semua sisi, dalam masalah teologi, teori ketuhanannya, Islam paling mudah, tidak jelimet, mudah. Dari sisi ibadahnya, muamalahnya, semuanya mudah, enak. Nah, maka agama Islam ini mudah, dan secara prinsip ada dua hal sebenarnya, yang paling prinsip dua hal, dua prinsip dalam ajaran Islam. Yang pertama, kita hanya menyembah Allah saja, tidak yang lainnya. Satu Pak ya. Dan ini adalah inti ajaran agama para nabi dan rasul, beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Simple. Ciri agama Islam, dan ini juga agama para nabi dan rasul, adalah agama tauhid, mengesahkan Allah terutama dalam masalah ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, ibadahnya hanya kepada Allah. Yang kedua, cara ibadahnya sesuai yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan diajarkan Rasulullah dalam hadis-hadis beliau. Udah selesai. Yang disembah cuma Allah, cara menyembahnya diajarkan Rasulullah, itu ikuti saja. Dan jadi rumit karena banyak orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, karena kita tahu bahwa era jahiliyah itu sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi perkara-perkara jahiliyah masih ada di sebagian kaum muslimin, apakah itu berupa keyakinan atau ucapan-ucapan jahiliyah atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, termasuk sikap jahiliyah itu masih ada di sebagian kaum muslimin. Tetapi sebenarnya yang disebut ahlul jahiliyah adalah ada dua. Yang pertama dari kalangan al-kitabiyun atau ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini disebut ahlul jahiliyah menurut versi Islam. Ada dua kategori. Yang pertama al-kitabiyun atau ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan yang kedua al-ummiyun, yaitu yang buta huruf, kalangan musyrikin Mekah waktu itu. Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Mekah, dan juga orang-orang musyrik yang lainnya. Maka keyakinan mereka, kemudian perbuatannya, amalan ucapan mereka, termasuk sikap mereka ya, yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Maka salah satu di antara perkara jahiliyah, dan ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, termasuk orang Nasrani dan orang yang serupa dengan mereka, yaitu mereka menyatakan cinta kepada Allah dan mereka mengklaim mereka lah yang dicintai oleh Allah, tapi faktanya mereka tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya seluruh nabi dan rasul hidup di zamannya Rasulullah SAW atau setelah Rasulullah SAW, maka semuanya wajib mengikuti Rasulullah SAW. Apakah dari kalangan manusia atau jin, seluruhnya, bahkan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, kalau itu hidup di zaman Rasulullah, semuanya wajib mengikuti Rasulullah SAW. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan, diantaranya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Surat Al-Ma'idah ayat 18, mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini, kata orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika diuji, ikuti aku, kata Rasulullah, mereka gak mengikuti.
Jadi ayat ini berlaku untuk siapapun, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti saya. Kalau nggak ngikuti saya, bohong cintanya. Kemudian contoh lain, ini dalam tubuh kaum muslimin. Kalau kita merujuk kepada sebagian kitab-kitab kaum sufi atau kelompok tasawuf, di antara salah satu pendapat mereka, keyakinan mereka bahwa mereka mengatakan al-ibadatu hiyal mahabbah. Ibadah itu hanya dengan cinta. Mereka mengatakan al-ibadatu hiyal mahabbah. Fanahnu la na'budullaha khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh ma'a annahum yukhalifuna syar'allahi subhanahu wa ta'ala wa la yattabi'una ar-rasul wa innama yattabi'una masaikhahum wa ashabat turuqil lati yubayyi'unahum 'alaiha 'ala sam'i wa ta'ati lahum. Nah, orang-orang sufi tasawuf yang sebenarnya dulunya di awal-awal keberadaan kemunculan orang-orang sufi tasawuf itu sebenarnya orang-orang yang ingin memfokuskan dirinya ibadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak tertarik dengan dunia. Tetapi syaitan menggelincirkan mereka akhirnya gulu berlebih-lebihan dalam urusan agama. Sehingga akhirnya dalam akidah dan pemahaman mereka, akhirnya mereka terjatuh pada pengharaman yang halal. Makanan-makanan yang enak itu bagi orang-orang tasawuf diharamkan, nggak boleh makan-makan yang enak. Baju-baju yang bagus diharamkan, kendaraan yang bagus nggak boleh, rumah yang bagus nggak boleh. Bahkan di antara mereka tidak boleh menikah, dengan alasan itu akan menyibukkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bagus, tujuannya baik, tapi caranya salah sehingga akhirnya kebablasan. Banyak sekali kalau kita merujuk kepada kitab-kitab mereka, bukan tuduhan tapi memang kita mengutip dari kitab-kitab mereka. Banyak dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga beliau termasuk orang yang sangat dimusuhi oleh kaum tasawuf. Nah, mereka di antara salah satu keyakinannya bahwa ibadah itu, kita beribadah kepada Allah itu karena cinta saja kepada Allah. Mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada Allah karena takut neraka, bukan karena itu. Dan kami beribadah juga bukan karena berharap surga, tapi kami beribadah hanya karena cinta saja kepada Allah. Kira-kira ini banyak Pak dipopulerkan pada hari ini di sosial media, dan ini bagi orang awam sangat menarik betapa tulusnya menurut mereka. Mereka mengatakan ibadah itu, kenapa saya ibadah, kenapa saya menyembah Allah? Karena saya cinta kepada Allah, bukan karena saya takut neraka, bukan karena berharap surga, tapi karena cinta, hanya karena cinta saja. Kira-kira bagus kenapa buatan Pak? Atau salah apa benar kira-kira? Ibadah hanya karena cinta. Sampai mereka bertanya kepada kita, Mas, sampean ibadah kepada Allah karena apa? Ya karena cinta, karena roja, ya ada harapan, ingin surga, ingin dapat pahala, dan juga karena khauf, takut neraka. Apa yang ditanyakan mereka? Mereka mengatakan, berarti kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, panjenengan nggak ibadah. Gimana Pak jawaban kita digitukan? Kalau kami ibadah itu karena cinta, ada surga gak ada neraka, kami tetap ibadah. Kalau panjenengan ini nuduh ke kita, kalau panjenengan beribadahnya hanya berharap surga, kalau surganya nggak ada berarti sampai nggak ibadah, begitu kan? Nah, kalau ada orang seperti itu, ya kita jawabnya mudah, Mas. Agama itu bukan masalah perasaan, bukan main kira-kira, tapi agama itu ngikuti Rasulullah SAW. Saya ingin bertanya, apakah Rasulullah berharap surga dan takut neraka atau tidak? Lebih baik mana sampean dengan Rasulullah SAW? Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita, idza sa'altumullahal jannata fas'alu al jannatal firdaus. Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah surga. Kalau kamu minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintanya surga firdaus sekalian.
Bahkan Rasulullah di luar ekspektasi kita. Mungkin kita berpikirnya, yang penting masuk surga. Enggak, kata Rasulullah kalau minta surga sekalian minta Firdaus. Bukankah Rasulullah juga sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ridhomu dan surgamu, dan aku berlindung dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Rasulullah itu orang yang sangat takut neraka. Rasulullah itu sangat berharap masuk surga. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan, wah berarti kalau surga dan neraka nggak ada, kenapa harus berandai-andai? Surga sudah ada, neraka sudah ada. Kalau dikatakan, oh berarti ini nggak ono surga, nggak ono neraka, sampean nggak beribadah. Tuh, kan sudah saya bilang kita ibadah kepada Allah karena 3 pilar: mahabbah, cinta; roja, berharap; dan khauf, takut kepada Allah. Bukan hanya cinta saja. Nah, uniknya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang mengaku saya atau kami ini cinta Allah, tapi mereka menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mempelajari tentang akidah thariqah ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW atau tidak mengikuti sebagian yang diajarkan Rasulullah, tapi mereka mengikuti para pemimpin-pemimpin mereka, syekh-syekh mereka, wali-wali mereka. Dalam kalangan tasawuf itu ada banyak sekali thariqah yang setiap thariqahnya itu ada pemimpinnya, ada walinya, dan ada ritual yang berbeda antara yang satu thariqah yang satu dengan yang lainnya. Wiridnya itu masing-masing beda-beda. Nah, maka mereka orang-orang Yahudi, Nasrani mengaku kami cinta Allah, Allah mencintai kami, tapi mereka tidak mengikuti Rasul. Sebagian besar dari kaum Sufi juga mengatakan kami ini ibadah hanya cinta kepada Allah, tapi mereka menyelisihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengaku cinta Nabi tapi tidak nurut sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan uniknya lagi ketika ada orang-orang yang nurut dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengamalkan kecuali amalan yang diperintahkan Rasulullah, justru kita dituduh tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhannya Pak, sampai niki nggak mencintai Rasulullah, buktinya dijak sholawatan nggak gelem. Kata siapa kita nggak mau sholawat? Setiap waktu kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Setiap mendengar nama beliau kita bersolawat. Setiap menyebut nama beliau kita bersolawat. Setiap menulis nama beliau kita tulis solawat. Setiap waktu, setiap saat kita bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Kok tiba-tiba ada tuduhan nggak gelem solawatan berarti nggak cinta Rasulullah? Kita ngikuti sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan nggak mau sholawat. Yang kita nggak mau adalah sholawat yang kalian karang sendiri, yang kadang-kadang isinya justru penyimpangan. Kalau sholawatnya yang diajarkan Rasulullah, wah kita semangat mengamalkannya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini mudah, Masya Allah mudah, tapi menjadi sulit karena dipersulit oleh manusia-manusia tadi. Kita beragama ini, cara beribadah hanya mengikuti Rasulullah. Kita beribadah hanya kepada Allah, cara ibadahnya dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal copy paste saja. Kita ingat perkataan Imam Malik rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kita yang ingin belajar tentang kaedah-kaedah bid'ah itu seperti apa hakikatnya, kemunculannya bagaimana, detailnya bagaimana, bisa mengaji kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Ya, atau juga ada kitab yang lain diantaranya Usulul Bidah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan lain-lain.
sehingga kita bisa membedakan ini bid'ah, ini bukan, gitu ya. Nah, maka Imam Malik ketika mengomentari surat Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Haji Wada ketika Rasulullah wukuf di padang Arafah, dihadiri laki-laki dari kalangan sahabat kurang lebih berjumlah 100.000 orang waktu itu. Nah, ada 3 poin penggalan. Poin pertamanya ini yang kita garis bawahi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam hari ini sudah sempurna. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik kurang lebihnya perkataan beliau, apa yang bukan agama pada saat ayat itu turun di hari itu, apa yang bukan dari bagian agama, maka sampai hari ini pun bukan bagian dari agama. Kalau pada saat ayat itu turun karena sudah sempurna semua yang bukan bagian dari agama Islam, maka pada hari ini pun bahkan sampai hari kiamat bukan bagian dari agama Islam. Tidak perlu kita amalkan, tidak perlu kita yakini kalau bukan bagian dari Islam. Islam sudah sempurna, dan sempurna sudah tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, sudah sempurna. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti totalitas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ibadah, rumus yang kita pegang adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu hukumnya haram. Kita tidak boleh beribadah kecuali jelas ada dalilnya, jelas ada perintahnya. Selama tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya, kita tidak usah melakukannya. Nah, jadi jangan dibalik, asal dari ibadah boleh. Nah, gimana? Berarti setiap orang bisa ngarang ibadah. Kita diberi kemudahan dalam masalah agama ini, tinggal menduplikasi saja, mencontoh Rasulullah SAW. Bukankah mencontoh ini lebih baik daripada mengarang sendiri? Lebih sulit mengarang sendiri, Pak, daripada kita nyontoh. Panjenengan sama saya mau bikin rumah. Kalau ada rumah bagus, wah saya pingin rumah kayak gini, kita bisa minjem gambarnya atau meniru, disurvei, saya ingin rumah seperti ini. Ini lebih mudah daripada kita ngarang sendiri. Walaupun dalam urusan dunia boleh, silakan berkreasi, tapi dalam urusan agama tidak ada kreativitas dalam urusan agama ini. Agama adalah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lebih semangat lagi menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan kita harus serius dalam menangani masalah bid'ah yang merupakan lawan dari sunnah. Hari ini kenapa kita banyak diam, dan para mubalik kita, para ulama kita jarang sekali membahas bab tentang bid'ah dengan alasan ini sensitif, padahal ini perkara yang bahaya. Kalau bid'ah itu dibiarkan dan akan hidup semakin tumbuh, maka sunnah-sunnah Nabi akan semakin dimatikan. Begitu konsekuensinya. Bukankah dulu para pendahulu kita sangat gencar untuk memberantas TBC, takhayul, khurafat, takhayul, bid'ah, khurafat. Syirik dan bid'ah ini dua perkara yang paling menjadi target kita untuk dihilangkan. Ya, perkara yang besar ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan diri kita, lalu kita ajak keluarga kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita diberikan keistiqomahan berpijak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau sampai ajal mendatangi kita semuanya. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.